Mengerikan. Warga geger ketika menyaksikan ular besar piaraan Pak Ustadz Rizal telah menelan seorang wanita yang sedang hamil. Apa yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ceritanya dimulai, like dan subscribe, dan tulis di kolom komentar dari kota mana saja kalian berasal, biar kita tahu seberapa jauh cerita ini menjangkau. Kabut pagi masih menyelimuti desa Sukamaju ketika Ustadz Rizal melangkah keluar dari rumah barunya yang megah. Rumah itu, bagai istana yang tersesat di tengah-tengah gubuk-gubuk sederhana warga, berdiri sebagai monumen perubahan nasib yang begitu dramatis. Hanya setahun yang lalu, pria sepuh berusia 50 tahun itu hidup dalam keprihatinan yang mendalam. Seorang duda yang ditinggal mati istri tercintanya, ia tinggal di gubuk reot di ujung desa, menghabiskan hari-harinya dengan mengajar mengaji anak-anak kecil dengan penghasilan yang pas-pasan. Pakaiannya selalu lusuh, dan senyumnya seringkali menyembunyikan lapar dan dahaga yang ia tahan. Namun, semua itu kini bagai mimpi. Rumahnya, dengan pagar tembok tinggi dan taman yang tertata rapi, adalah yang terbesar dan termegah di seantero desa. Mobil pikap tuanya yang nyaris rongsok telah diganti dengan mobil SUV berwarna hitam yang selalu mengkilap. Tapi yang paling membekas di hati warga bukanlah kemewahan itu, melainkan sikapnya yang tetap rendah hati dan dermawan. Kemiskinan tidak membuatnya pahit, dan kekayaan tidak membuatnya sombong. Itulah yang membuatnya dihormati. Terima kasih, Ustadz. Semoga Allah membalas semua kebaikan Ustadz, ujar Ibu Siti, seorang janda miskin, saat menerima bungkusan sembako dari tangan Ustadz Rizal. Suaranya bergetar haru. Ustadz Rizal tersenyum, mata sipitnya yang ramah berkerut. Ini hanya titipan, Bu. Sedekah justru akan membersihkan dan memberkati harta ini, jawabnya dengan suara yang tenang dan berwibawa, sambil menepuk-nepuk pundak anak Ibu Siti yang masih kecil. Pagi itu adalah hari Jumat, dan seperti biasa, di halaman rumahnya yang luas telah mengantre puluhan warga kurang mampu. Mereka menunggu pembagian sembako dan santunan tunai. Beberapa pemuda membantu membagikan paket-paket tersebut, sementara Ustadz Rizal berkeliling, menyapa setiap orang, menanyakan kabar, dan sesekali mengusap kepala anak-anak. Dia mengenakan baju koko putih yang bersih dan sarung bermotif sederhana. Penampilannya tetap seperti seorang ustadz kampung, jauh dari kesan konglomerat. Dulu, saya ingat, beliau sering makan nasi dengan garam karena tidak ada lauk, bisik Pak Dimas, tetangga sebelah rumah Ustadz Rizal, kepada kepala desa yang kebetulan lewat. Lihat sekarang, Allah Maha Adil. Rezeki memang tidak ada yang tahu. Kepala desa mengangguk, namun ada kerutan di dahinya. Iya, tapi perubahan ini terlalu cepat, Mas Dimas. Seperti tidak wajar. Desas-desus pun beredar. Bisik-bisik yang awalnya takut untuk diucapkan, kini mulai menemukan nyali. Kunci dari semua kemujuran Ustadz Rizal, konon, terletak pada sesuatu yang ia pelihara di gudang belakang rumahnya. Sebuah gudang yang selalu terkunci rapat, dan hanya Ustadz Rizal yang memiliki kuncinya. Katanya, ada ular besar di dalam sana, kata seorang pemuda kepada yang lain. Ular sanca sebesar paha orang dewasa. Tapi itu bukan ular biasa, itu ular siluman penjaga. Benar, kata Mbah Dukun di desa sebelah, Ustadz Rizal dapat wangsit untuk memelihara sang penunggu. Sebagai imbalannya, ular itu memberinya kekayaan yang tak terduga, tambah pemuda lainnya. Kabar itu menyebar cepat, dibumbui dengan berbagai macam fantasi. Ada yang mengatakan ular itu bisa berbicara. Ada yang bersumpah melihat cahaya hijau keluar dari gudang itu pada malam hari. Namun, tidak ada yang berani menanyakan langsung kepada Ustadz Rizal. Rasa hormat dan takut menghalangi mereka. Seusai pembagian sembako, seorang warga bernama Pak Tono yang dikenal blak-blakan, memberanikan diri. Maaf, Ustadz, boleh kami tahu rahasianya apa? Semenjak Ustadz pelihara itu, rezeki Ustadz seakan tak ada habisnya. Ustadz Rizal tidak langsung marah atau bersikap defensif. Dia malah tersenyum lebih lebar, namun bagi yang jeli, ada kilatan singkat sesuatu yang lain di matanya, semacam kewaspadaan yang tersamar. Saudaraku, rezeki itu seperti air laut. Kadang pasang, kadang surut. Dulu saya surut, sekarang mungkin sedang pasang. Ini semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ujarnya dengan nada bijaksana. Dan tentang hewan peliharaan saya itu hanyalah makhluk Allah biasa. Saya merawatnya, dan mungkin itu menjadi salah satu sebab Allah memudahkan rezeki saya. Bersedekah, bersyukur, dan tawakal, itulah kunci sejatinya. Jawaban itu memuaskan banyak orang.
Mereka beranggapan Ustadz Rizal adalah orang yang bersyukur dan tidak ingin menyombongkan diri. Citranya sebagai seorang wali, seorang yang keramat, semakin kuat. Mereka pulang dengan hati lega dan penuh keyakinan akan kebaikan hati sang Ustadz. Namun, di balik senyum dan kata-kata bijaknya, Ustadz Rizal melirik sekilas ke arah gudang belakang. Sebuah gedung tanpa jendela, terbuat dari tembok beton dengan pintu besi yang kokoh. Sebuah gudang yang menyimpan rahasia paling gelap dan mengerikan dari semua kemewahan dan kedermawanannya. Sebuah rahasia yang suatu hari nanti akan terbongkar, mengubah seluruh persepsi warga desa tentang pria yang mereka puja-puja menjadi sosok yang mereka kutuk. Matahari mulai condong ke barat, melukis langit desa Sukamaju dengan jingga kemerahan. Suasana sehabis pembagian sembako telah reda, meninggalkan kesan haru dan kekaguman pada wajah warga yang pulang. Namun, bagi Arman, seorang pemuda berusia 20 tahunan yang bekerja serabutan di kota kecamatan, rasa penasaran justru mencapai puncaknya. Cerita-cerita mistis tentang sang penunggu di gudang Ustadz Rizal tak henti-hentinya mengusik pikirannya. Bagaimana mungkin seekor ular bisa mendatangkan kekayaan sebegitu dahsyatnya? Hanya tahayul orang-orang kampung, gumamnya sendiri, mencoba membuang jauh-jauh pikiran itu. Namun, bayangan rumah megah dan mobil baru Ustadz Rizal tak bisa ia sangkal. Ada sesuatu yang tidak beres. Kebaikan Ustadz Rizal terasa terlalu sempurna. Seperti topeng yang dipasang terlalu rapi. Hari itu, Arman pulang lebih lambat dari biasanya. Jalur pintas yang ia lewati membawanya melintasi area persawahan di belakang rumah-rumah warga, termasuk rumah Ustadz Rizal. Saat melewati gudang terpencil yang menjadi sumber segala desas-desus itu, langkahnya terhenti. Dari dalam gudang, terdengar suara gemeretak kayu, diikuti oleh suara desisan panjang yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bukan seperti desisan ular pada umumnya. Suaranya lebih dalam, lebih berat, seakan mengandung getaran yang memekakkan telinga. Darah Arman berdesir. Rasa takut dan penasaran bertarung dahsyat dalam dirinya. Dengan hati-hati, ia mendekati dinding gudang dari kayu yang sudah tua itu. Ia menemukan celah kecil di antara dua papan yang agak longgar. Membutuhkan keberanian yang besar, ia mendekatkan matanya ke celah itu. Kegelapan menyambutnya pada awalnya, hanya diselingi oleh seberkas cahaya redup dari sebuah lampu minyak yang tergantung di tengah ruangan. Perlahan-lahan, matanya mulai menyesuaikan diri. Dan apa yang dilihatnya membuat napasnya tersangkut di kerongkongan. Di tengah gudang yang kosong dan berdebu, terdapat sebuah panggung kayu rendah. Di atasnya, melingkar dengan tubuh yang sangat besar, adalah seekor ular piton. Namun, ini bukan ular biasa. Ukurannya memang sangat besar, sebesar paha orang dewasa, seperti yang digosipkan. Tapi yang membuat Arman membeku adalah pola sisiknya. Sisik-sisiknya berwarna hitam legam dengan corak merah tua yang membentuk pola seperti mata di sekujur tubuhnya. Matanya bukan mata reptil biasa yang kosong. Mereka memancarkan cahaya merah menyala, bagai dua bara api yang menyala-nyala dalam kegelapan. Ular itu tampak gelisah, kepalanya yang besar bergerak-gerak sesekali, lidah bercabangnya menjulur keluar, seakan mencium sesuatu di udara. Tiba-tiba, pintu besi gudang berderi terbuka. Arman menahan napas. Matanya masih menempel di celah kayu. Ustadz Rizal masuk. Tapi ini bukan Ustadz Rizal yang ia kenal. Ekspresi lembut dan bijaksana yang selalu menghiasi wajahnya telah lenyap tanpa bekas. Yang tersisa adalah raut dingin, penuh determinasi, dan ada kegelapan di matanya yang membuatnya nyaris tak bisa dikenali. Dan dia tidak sendirian. Dengan cekatan dan tenaga yang tidak terduga dari seorang pria sepuhnya, dia menyeret seorang wanita muda. Wanita itu mungkin berusia akhir 20-an. Pakaiannya sederhana dan lusuh, wajahnya pucat pasi penuh ketakutan. Yang paling menyayat hati, perutnya membuncit, menunjukkan bahwa ia sedang hamil besar, mungkin sudah memasuki trimester akhir. Mulutnya disumpal dengan kain kotor, dan tangannya diikat kuat di belakang punggungnya. Air mata mengalir deras di pipinya, matanya membelalak ketakutan, memohon, tetapi tidak ada suara yang keluar selain erangan kecil yang tertahan. "Tenang, Nak, ini untuk kebaikan yang lebih besar," bisik Ustadz Rizal dengan suara datar dan menyeramkan, sama sekali tidak mencerminkan kebaikan yang selalu ia pamerkan. Dengan gerakan kasar, dia mendorong wanita malang itu ke arah panggung kayu tempat ular itu berada. Jantung Arman berdebar kencang, hampir meledak dari dadanya. Dengan tangan gemetar, ia merogoh ponselnya dari saku celana. Ia membuka aplikasi kamera dan mulai merekam, mengarahkan lensanya melalui celah kayu yang sama. Ia tahu ini berisiko, tetapi ia harus memiliki bukti.
Ular piton raksasa itu segera bergerak. Dengan kecepatan yang mengejutkan untuk ukurannya, ia meluncur dari panggung dan membeli tubuh wanita hamil itu dengan eratnya. Wanita itu menggeliat lemah, matanya membelalak dalam penderitaan dan horor yang tak terkatakan. Ustadz Rizal hanya berdiri menyaksikan, wajahnya tanpa ekspresi, bagai seorang penjagal yang memandangi korbannya. Kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Ustadz Rizal mendekat, berlutut di samping pemandangan mengerikan itu, dan berbisik dengan suara penuh hikmat, "Terimalah tumbal ini, sang penunggu. Aku telah memberimu kehidupan yang baru, penuh harapan. Sekarang, penuhilah janjimu. Berikan aku lebih banyak kekayaan. Kekayaan yang lebih berlimpah dari sebelumnya." Ular itu, seakan mengerti, mengangkat kepalanya sebentar dan melihat ke arah Ustadz Rizal, mata merahnya menyala-nyala. Lalu, ia kembali memperketat belitannya. Desisan panjangnya bergema di dalam gudang, seakan menandai persetujuan. Arman tidak tahan lagi. Perutnya mual, kepalanya pusing. Ia menghentikan rekaman dan menyimpan ponselnya dengan cepat. Ia harus pergi dari sini. Sekarang, dengan hati-hati, ia menjauh dari gudang, lalu berlari secepat mungkin melewati sawah, tanpa peduli kakinya yang terperosok ke lumpur. Pikirannya dipenuhi oleh gambar wanita hamil yang ketakutan dan mata merah ular itu. Kebaikan Ustadz Rizal selama ini adalah kebohongan besar. Kedermawanannya dibayar dengan nyawa. Nyawa seorang ibu dan anak yang tak berdosa. Ia berlari tanpa arah, sampai akhirnya kakinya membawanya ke sungai kecil di pinggir desa. Ia muntah, mencoba mengeluarkan semua kengerian yang baru saja disaksikannya. Air matanya bercampur dengan keringat dan muntahan. Ia duduk terpekur, tubuhnya masih gemetaran. Bukti ada di tangannya. Sebuah rekaman video yang bisa menghancurkan segalanya. Tapi apa yang harus ia lakukan? Siapa yang akan mempercayainya? Ustadz Rizal adalah orang yang sangat dihormati. Arman hanyalah seorang pemuda biasa. Kegelapan mulai menyelimuti desa. Arman tahu, ia tidak bisa diam saja. Wanita malang itu mungkin sudah tidak terselamatkan, tetapi ia harus menghentikan ini. Ia harus mencegah ada korban berikutnya. Dengan tekad yang bulat, meski masih diselimuti rasa takut, ia bangkit. Sasaran pertamanya adalah Pak RT, Saudara Budi, seorang pria yang dikenal jujur dan tegas. Arman harus memberanikan diri untuk membongkar kebenaran keji ini, meski konsekuensinya mungkin besar. Rahasia di balik gudang itu akhirnya terkuak, dan Arman adalah satu-satunya saksi yang membawa bukti nyata dari neraka yang tersembunyi di balik topeng kewalian. Kegelapan malam telah menyelimuti desa Sukamaju dengan rapat, hanya diterangi oleh sinar bulan sabit yang pucat dan cahaya lampu-lampu rumah yang jarang. Di kediaman Pak RT, Saudara Budi, suasana hening malam itu pecah oleh ketukan berdebar-debar di pintu kayunya. "Pak RT, Pak Budi, buka, ini penting sekali." Suara Arman yang terengah-engah dan penuh kepanikan membuat Pak Budi, yang sedang bersantai setelah makan malam, segera bergegas membuka pintu. Dia terkejut melihat keadaan Arman. Wajah pemuda itu pucat bagai kain kafan, keringat membasahi pelipisnya, dan matanya membelalak penuh horor. Tangannya gemetar tak terkendali. "Arman, kau kenapa, nak? Kena sawan?" tanya Pak Budi sambil menariknya masuk ke ruang tamu. Arman hanya bisa menggeleng, napasnya masih tersengal-sengal. Dengan usaha keras untuk menenangkan diri, dia menceritakan semua yang dilihatnya, kata demi kata, dengan suara bergetar. Mulai dari desisan aneh, intipannya ke gudang, penampakan ular raksasa bermata merah, hingga kedatangan Ustadz Rizal dengan wanita hamil yang diseretnya, dan ritual mengerikan yang menyertainya. Aku rekam, Pak. Ini buktinya, ujar Arman akhirnya, mengeluarkan ponselnya dengan tangan masih gemetar. Pak Budi, yang awalnya mengira Arman hanya berhalusinasi, diam 1000 bahasa. Wajahnya berubah keruh saat matanya menatap layar ponsel kecil itu. Adegan-adegan mengerikan yang direkam dalam kondisi goyang dan redup cahaya itu, berbicara lebih keras dari ribuan kata. Dia melihat wanita hamil yang ketakutan, Ustadz Rizal dengan wajah asing yang dingin, dan ular raksasa yang bergerak. Meski tidak menangkap adegan pembunuhan secara eksplisit, implikasinya jelas dan mengerikan. Tangisan bisu wanita itu dan bisikan Ustadz Rizal tentang tumbal dan kekayaan membuat darah Pak Budi mendidih. "Demi Allah," desis Pak Budi, wajahnya memucat. "Tidakkah kau salah lihat, men? Itu mustahil." "Tidak mungkin salah, Pak. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Wanita itu dia hamil besar.
Dan Ustadz Rizal. Arman tak bisa melanjutkan, dadanya sesak oleh kemarahan dan ketakutan. Tanpa buang waktu, Pak Budi mengambil ponselnya dan menelepon beberapa pemuda desa yang ia percaya. Budi, sang mantan preman yang sudah tobat, Farid yang bekerja sebagai satpam, dan Joko yang tubuhnya kekar. Dalam waktu singkat, mereka sudah berkumpul di ruang tamu Pak Budi. Suasana menjadi tebal oleh ketidakpercayaan dan kemarahan yang tertahan saat mereka menyaksikan rekaman itu. "Ini gila," gumam Budi, menggenggam tangannya. "Selama ini kita memuja seorang monster. Kita harus konfrontasi dia sekarang juga," usul Farid, matanya menyala-nyala. "Sebelum ada korban lagi." Pak Budi, sebagai tetua, mengambil alih. "Tenang, kita tidak bisa main hakim sendiri. Kita datangi, minta penjelasan, dan kalau bukti ini tidak bisa dibantah, kita serahkan ke polisi." Dengan hati berdebar-debar dan amarah yang disimpan rapat-rapat, mereka berangkat. 5 orang pria dengan tekad bulat, berjalan dalam diam menuju rumah megah Ustadz Rizal yang seolah bersembunyi dalam bayang-bayang malam. Lampu teras rumah itu menyala, simbol kemewahan yang kini terasa palsu dan menjijikkan. Pak Budi mengetuk pintu gerbang besi dengan keras. Beberapa saat kemudian, Ustadz Rizal sendiri yang membukanya. Dia masih mengenakan baju koko putihnya, tersenyum ramah seperti biasa. "Pak Budi dan teman-teman, ada apa ini? Kok datang berombongan malam-malam begini? Masih ada sisa sembako?" tanyanya dengan nada bersahabat, sama sekali tidak menunjukkan fasad. "Bukan sembako yang kita bicarakan, Ustadz," sahut Pak Budi dengan suara datar namun penuh wibawa. "Kita perlu bicara serius. Bisa kita masuk?" Sekilas, ada kilatan kecemasan di mata Ustadz Rizal, tetapi itu hilang secepat datangnya. Tentu. Silakan masuk." Mereka dipersilakan duduk di ruang tamu yang mewah. Kursi-kursi sofa kulit, lampu kristal, dan perabotan mahal lainnya kini terasa menusuk-nusuk mata mereka, mengetahui asal-usulnya yang keji. "Jadi, apa yang bisa saya bantu?" tanya Ustadz Rizal, masih berusaha tenang. Pak Budi tidak bertele-tele. "Kami dapat laporan dan bukti bahwa Ustadz menyimpan sesuatu yang tidak halal di gudang belakang. Sesuatu yang terkait dengan wanita hamil." Wajah Ustadz Rizal berubah pucat. Namun, dengan cepat dia mengumpulkan dirinya. "Apa? Wanita hamil? Itu fitnah keji. Siapa yang menghasut kalian? Pasti orang yang iri dengan rezeki saya." Suaranya mulai meninggi, penuh dengan drama yang dipaksakan. "Tidak ada yang iri, Ustadz," sela Arman, berani untuk pertama kalinya. "Aku yang melihatnya sendiri. Aku merekamnya." Ustadz Rizal tertawa getir, namun matanya menjeling tajam. "Kau, Arman? Anak muda yang pekerjaannya tidak jelas? Kau pasti halusinasi. Atau mungkin kau mabuk?" Saat tensi mulai memanas, Pak Budi mengeluarkan ponselnya. "Kami punya bukti, Ustadz. Mau lihat?" Dia memutar rekaman itu. Saat gambar-gambar mengerikan itu terpampang, topeng Ustadz Rizal akhirnya runtuh sepenuhnya. Wajahnya yang biasanya bersinar, kini menjadi abu-abu dan keriput. Tubuhnya gemetar, lalu ia terjatuh berlutut di lantai marmer yang dingin. Air mata mulai mengalir deras di pipinya, namun kali ini, bukan air mata kebahagiaan atau syukur, melainkan air mata penyesalan dan keputusasaan yang dalam. "Cukup, hentikan," rajuknya dengan suara parau. Aku mengaku." Ruangan itu hening, hanya terdengar isak tangis Ustadz Rizal yang tersedu-sedu. Semua mata tertuju padanya, penuh dengan rasa kekecewaan, jijik, dan kemarahan yang tak terperi. Aku bukan orang kuat," mulainya, suaranya bergetar. "Hidup miskin, istri meninggal, aku sendirian." Lalu, dia datang. Sang penunggu. Dalam mimpi, dia berjanji akan memberiku segalanya. Tapi dia minta tumbal. Nyawa wanita hamil. Ustadz Rizal menutup wajahnya dengan tangan. "Aku menolak awalnya, tapi godaannya terlalu kuat. Kekayaan, penghormatan, aku terjebak. Wanita yang kalian lihat itu adalah yang ketiga. Aku menculik mereka dari desa jauh, agar tidak ada yang mengenali." Setiap pengakuannya seperti pukulan palu bagi para pendengarnya. 3 nyawa, 3 ibu dan 3 janin yang tak berdosa. "Di mana ular itu sekarang?" tanya Farid dengan suara menggeram. Ustadz Rizal mengangkat bahunya, lesu. Dia sudah pergi. Ular siluman itu akan menghilang begitu rahasianya terbongkar.
Itu perjanjian kami. Kekayaanku semua ini. Dia melirik sekeliling ruangan mewahnya, akan lenyap bersamanya. Aku akan kembali menjadi miskin, bahkan lebih hina dari sebelumnya. Kemarahan yang selama ini ditahan akhirnya meledak. Para pemuda itu tidak bisa menahan diri lagi. Dengan dipimpin Pak Budi, mereka membawa Ustadz Rizal yang lemas dan tak berdaya ke gudang belakang. Mereka memaksa pintu besi yang terkunci itu terbuka. Yang mereka temukan hanyalah sebuah ruangan kosong, gelap, dan berdebu. Bau anyir darah dan sesuatu yang busar masih menyengat di udara, namun tidak ada jejak ular raksasa itu. Hanya ada bekas-bekas lendir yang aneh di lantai dan di atas panggung kayu, seolah makhluk itu baru saja menggeliat pergi. Kenyataan itu membuat bulu kuduk mereka berdiri. Benar, makhluk itu memang ada, dan kini telah lenyap, meninggalkan seorang pria yang hancur dan komunitas yang trauma. Tidak ada ampun. Pak Budi segera menelepon polisi. Dalam waktu singkat, desa yang biasanya tenang itu riuh oleh sirene polisi. Ustadz Rizal, sang wali, yang ternyata predator, diborgol dan dibawa ke kantor polisi di bawah tatapan penuh kebencian dari warga yang mulai berkerumun. Kabar itu menyebar seperti api dalam sekam. Wajah-wajah yang semula memandangnya dengan hormat, kini dipenuhi dengan kekecewaan, kemarahan, dan rasa dikhianati yang mendalam. Sebuah legenda kebaikan telah runtuh, meninggalkan tragedi kelam yang akan selalu dikenang desa Sukamaju. Kekayaan ternyata bisa menjadi kutukan, dan keserakahan seorang ustadz telah mengubahnya menjadi monster yang memakan nyawa orang tak bersalah. Penangkapan Ustadz Rizal bagai guntur di siang bolong yang menghancurkan langit-langit kepercayaan warga desa Sukamaju. Keesokan harinya, desa yang biasanya ramai dengan aktivitas pagi, terasa sunyi dan muram. Udara segar pagi hari seakan terkontaminasi oleh bau busuk pengkhianatan. Di warung-warung kopi, di pinggir jalan, di sawah, hanya ada satu pembicaraan, Ustadz Rizal dan kengerian di balik gudangnya. Rumah megah Ustadz Rizal, yang dulu menjadi simbol harapan dan kemurahan hati, kini berdiri bagai kuburan megah. Polisi telah menyegelnya dengan pita kuning. Melalui jendela-jendela kaca yang dulunya bersih, terlihat interior mewah yang sekarang tampak hampa dan angker. Setiap kilau emas dan kristal seakan berteriak tentang darah yang telah ditukarnya. Di balik tembok beton yang kokoh, di ruang interogasi yang sempit dan berbau disinfektan, duduklah pria yang dulu mereka panggil Ustadz. Kini, tanpa baju koko putihnya, hanya dengan baju tahanan polos, Rizal tampak 10 tahun lebih tua. Kerutnya semakin dalam, matanya merah dan kosong. Dia duduk membungkuk, tangan yang diborgol terkatup di pangkuannya. Ceritakan semuanya dari awal, Rizal, pinta Bribtu Anton, suaranya datar namun tegas. Rizal menarik napas dalam-dalam, seakan mengumpulkan sisa-sisa keberanian dari lubuk jiwanya yang paling gelap. Dulu saya adalah seorang ustadz yang miskin, mulanya, suaranya parau dan pecah. Saya mencintai istri saya, Fatimah. Ketika kanker merenggutnya, dunia ini menjadi hitam. Doa-doa saya seakan memantul dari langit yang tertutup. Saya sendirian, terlunta, mengajar mengaji dengan 10.000 rupiah sekali pertemuan. Kadang, untuk makan nasi dengan telur asin saja, saya harus memilih. Dia memejamkan mata, seakan kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Kemudian, mimpi-mimpi itu mulai datang. Awalnya samar-samar. Hanya bayangan ular besar dan bisikan tentang kekuatan dan kelimpahan. Saya abaikan, pikir itu hanya imajinasi orang yang putus asa. Lalu, desak Bribtu Anton. Lalu, mimpi itu menjadi semakin jelas. Sang penunggu, begitu dia memperkenalkan dirinya, menampakkan wujudnya. Dia berjanji, oh, Tuhan, dia berjanji akan mengangkat semua penderitaanku. Tidak akan ada lagi air mata, tidak akan ada lagi lapar, tidak akan ada lagi penghinaan. Saya akan dihormati, dikagumi, dicintai. Rizal tergagap, air mata mulai menetes. Tapi ada harganya. Dia meminta persembahan, sebuah kehidupan. Kehidupan wanita hamil, sahut Bribtu Anton, membuat Rizal mengangguk lemah, tubuhnya gemetar. Ya, bisiknya nyaris tak terdengar. Dia bilang, kehidupan dalam kandungan adalah kehidupan paling murni, penuh potensi. Mempersembahkannya akan memberinya kekuatan besar, dan kekuatan itu akan dia alirkan kepada saya. Rizal menatap kosong ke dinding. Saya menolak. Saya berteriak dalam mimpi itu, mengatakan itu iblis. Tapi godaannya terlalu kuat. Dia menunjukkan pada saya gambaran rumah megah, mobil,
orang-orang yang menyembah saya, dan yang paling menyakitkan, dia menunjukkan pada saya senyum istri saya, Fatimah, seakan menyetujui semua ini. Dia menangis terseduh-seduh, suaranya penuh penyesalan. Korban pertama adalah seorang perempuan tunawisma yang hamil dari kota sebelah. Tidak ada yang akan merindukannya, pikir saya. Saya culik dia saat dia tidur di underpass. Prosesnya cepat. Sang penunggu melahapnya dengan lahap. Dan keesokan harinya, sekarung uang tunai muncul di depan pintu gubuk saya. Jutaan rupiah. Rizal menggambarkan bagaimana dengan uang haram itu, dia mulai membangun rumahnya. Setiap kali keraguannya datang, sang penunggu akan membisikkan janji lebih banyak lagi. Korban kedua, seorang pekerja pabrik yang pulang larut malam, menghilang tanpa jejak. Kekayaannya bertambah. Mobil, perhiasan, sumbangan untuk masjid, semuanya dibiayai dengan nyawa. Tapi kekayaan itu ternyata racun, ratap Rizal. Setiap kali saya bersedekah, yang saya lihat adalah wajah wanita-wanita malang itu. Setiap kali ada yang berterima kasih, yang saya dengar adalah teriakan mereka. Saya mencoba menebusnya dengan menjadi lebih dermawan, tapi itu seperti menuangkan air ke dalam ember berlubang. Kesenjangan antara topeng yang saya kenakan dan monster di dalam diri saya semakin melebar. Saya tidak bisa tidur. Setiap suara membuat saya terjaga. Saya menjadi tahanan di rumah mewah saya sendiri. Pengakuan Rizal di kantor polisi bocor ke telinga warga. Setiap detail baru menambah kedalaman tragedi. Ibu-ibu yang pernah menerima sembako darinya memuntahkan makanan mereka, merasa terkotori. Bapak-bapak yang pernah memuji kebaikannya, kini memendam rasa malu dan kemarahan. Pak Tono, yang dulu menanyakan rahasia kekayaannya, kini berdiri di depan rumah Rizal yang disegel, matanya berkaca-kaca. Kami ini apa di matanya? Bodoh? Dia membagikan rezeki yang diperoleh dengan cara begitu, dan kami menerimanya dengan senyum? Kami semua telah menjadi bagian dari dosanya tanpa sadar. Rumah Rizal menjadi simbol kutukan. Beberapa warga melintas dengan cepat, tidak berani menatapnya. Anak-anak dilarang mendekat. Ada desas-desus bahwa pada malam hari, suara tangisan wanita dan desisan ular masih bisa terdengar dari dalam. Proses hukum berjalan cepat. Bukti dari rekaman Arman, ditambah pengakuan Rizal sendiri, membuatnya tidak bisa berkutik. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup untuk kasus penculikan dan pembunuhan berencana yang didalaminya. Saat vonis dibacakan, Rizal tampak lega, seakan beban berat akhirnya dilepaskan. Beberapa bulan kemudian, rumah megah itu, yang kini diambil alih oleh negara, mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Catnya mengelupas, taman-tamannya dipenuhi rumput liar, dan kaca-kacanya pecah. Tidak ada yang berani membeli atau menempatinya. Dia menjadi bangunan angker, pengingat fisik akan kejatuhan moral yang paling dalam. Suatu sore, Arman dan Pak Budi berdiri di seberang jalan, memandangi rumah itu. "Apakah kita melakukan hal yang benar, Pak?" tanya Arman dengan suara lirih. "Kita menghentikan seorang pembunuh." "Nah, itu yang benar," jawab Pak Budi tegas. Tapi kebenaran itu pahit rasanya. Dia telah meracuni bukan hanya dirinya sendiri, tapi juga ingatan kita semua tentang apa itu kebaikan. Desa Sukamaju perlahan-lahan mencoba bangkit. Namun, luka itu terlalu dalam. Kepercayaan mereka pada figur agama tercoreng. Setiap kali ada pengajian, bayangan Ustadz Rizal masih menghantui. Setiap kali ada orang yang tiba-tiba menjadi kaya, bisik-bisik ketakutan akan muncul. Rizal, di balik jeruji besi, menghabiskan hari-harinya dengan kitab suci yang selalu ia bawa. Dia membaca, menangis, dan berdoa untuk pengampunan yang mungkin tidak akan pernah datang. Dia sadar, hukuman sebenarnya bukanlah penjara, melainkan gambaran wajah-wajah ketakutan ketiga wanita itu yang akan menghantuinya sampai ajal menjemput. Kekayaan telah lenyap, rumah megah telah menjadi puing, tetapi warisan rasa bersalah dan penderitaannya akan abadi, menjadi pelajaran tragis tentang bagaimana kegelapan dalam hati manusia bisa mengubah seorang wali menjadi algojo, dan sebuah desa yang damai menjadi ladang duka yang tak terlupakan. Demikianlah kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like dan tulis sholawat Nabi.